Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggita Cahyani Tias dengan NIM 2015 10 50 10 32. Saya dari kelas manajemen agribisnis golongan B. Nah, kali ini saya akan mempresentasikan hasil laporan lapang saya mengenai manajemen agroindustri pada usaha pembuatan aneka sambal di Desa Jatimalang, Kota Blitar. Nah, untuk yang pertama adalah pendahuluan. Sektor pertanian sebagai salah satu sektor penggerak perekonomian memiliki peranan dalam menyediakan pangan, baik nabati maupun hewani, penyuplai input pengembangan agroindustri, serta menyediakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Peran besar yang dimiliki sektor pertanian tersebut mengindikasikan bahwa pengembangan sektor pertanian menjadi salah satu hal yang harus terus dilakukan. Pengembangan yang dilakukan selama ini terkendala oleh kurangnya akses permodalan, kurangnya efisiensi pemasaran yang dapat berdampak pada kurangnya terjaminnya kesejahteraan masyarakat. Nah, rendahnya kontribusi subsektor hortikultura tersebut menunjukkan bahwa diperlukannya upaya pengembangan agroindustri lebih lanjut demi mengoptimalkan produksi hasil dari sektor hortikultura. Nah, salah satu contoh agroindustri di bidang hortikultura yaitu agroindustri pembuatan aneka sambal milik Mbak Reka yang terletak di Desa Jatimalang, Kelurahan Kepanjen Kidul, Kota Blitar. Agroindustri tersebut telah berkontribusi terhadap perekonomian, namun di sisi lain juga masih sering mengalami kendala, yaitu di bagian manajemen keuangannya. Nah, berdasarkan kasus tersebut, saya tertarik untuk membahas lebih lanjut tentang identifikasi manajemen agroindustri pembuatan aneka sambal milik Mbak Reka ini. Nah, untuk yang selanjutnya adalah rumusan masalah. Kali ini rumusan masalah yang pertama yaitu bagaimana manajemen off-farm pada agroindustri usaha aneka sambal di Desa Jatimalang, Kecamatan Kepanjen Kidul, Kota Blitar. Untuk yang kedua yaitu bagaimana analisis kelayakan usaha pada agroindustri aneka sambal di Desa Jatimalang, Kecamatan Kepanjen Kidul, Kota Blitar. Nah, untuk yang selanjutnya adalah gambaran umum. Jadi agroindustri pembuatan aneka sambal milik Mbak Reka ini terletak di salah satu desa di Kota Blitar yang beralamat di Jalan Insinyur Soekarno nomor 377 Desa Jatimalang, Kelurahan Sentul, Kecamatan Kepanjen Kidul, Kota Blitar. Nah, ini ada petanya ya. Ini merupakan peta tempat usaha agroindustri milik Mbak Reka itu. Nah, tujuan membuka agroindustri ini adalah Mbak Reka ingin mengenalkan sambal khas buatannya kepada masyarakat luar hingga luar kota. Peluang tersebut digunakan oleh Mbak Reka untuk memulai merintis usaha pembuatan aneka sambal ini. Selain itu juga dikarenakan hobi yang dimilikinya dalam bidang kuliner membuat ia berpikiran untuk menjual aneka sambal khas buatannya. Nah, untuk yang selanjutnya adalah mengenai rumusan yang pertama, yaitu manajemen off-farm pada agroindustri usaha aneka sambal di Desa Jatimalang, Kecamatan Kepanjen Kidul, Kota Blitar. Nah, manajemen sendiri merupakan suatu hal yang penting dan perlu dilakukan dalam sebuah usaha. Manajemen agribisnis memiliki beberapa fungsi di dalamnya yang bertujuan untuk mengatur jalannya proses produksi agar terarah dan membuahkan hasil yang maksimal. Nah, pada agroindustri usaha aneka sambal ini saya mengidentifikasi menjadi beberapa manajemen. Di antaranya yang pertama yaitu manajemen produksi. Nah, manajemen produksi pada agroindustri pembuatan aneka sambal milik Mbak Reka ini meliputi kegiatan penyediaan bahan baku, selanjutnya proses produksi, pengemasan, dan pemasaran. Nah, bahan baku yang disediakan ini terdiri dari cabai, tomat, bawang putih, dan bumbu-bumbu lainnya. Untuk cabai dan tomat itu bisa dibeli di pasar. Setelah itu disortir karena pensortiran ini sangat penting ya. Jika tidak disortir maka bahan baku yang busuk itu akan ikut terproduksi sehingga mempengaruhi rasa dari sambal itu sendiri. Selanjutnya setelah disortir
masuk ke tahap pencucian bahan baku tersebut. Nah, di sini bahan bakunya dicuci sampai bersih sampai pestisida yang menempel pada bahan baku tersebut hilang. Selanjutnya yaitu penggilingan bahan baku tersebut digiling menggunakan mesin, dan setelah digiling yaitu proses pemasakan. Nah, di sini proses pemasakan ini harus dimasak sampai benar-benar matang, karena jika tidak matang dengan sempurna, sambal tersebut akan cepat basi. Nah, kendala dalam proses produksi ini yaitu dalam hal penyediaan bahan baku ketika harga cabai sedang melonjak tinggi. Nah, untuk solusinya, Mbak Reka sendiri mengatakan bahwa beliau selalu mencari informasi pasar. Jika sudah mendapatkan informasi pasar, jika seandainya minggu depan harga cabai akan naik, Mbak Reka selalu cepat-cepat membeli cabai dengan jumlah banyak untuk persediaan di rumah. Nah, jika harga cabai sedang melonjak tinggi, Mbak Reka memiliki stok di rumah dengan sangat banyak, sehingga tidak membingungkan dia untuk membeli cabai lagi dengan harga yang tinggi. Nah, selanjutnya adalah teknologi. Di sini penggunaan teknologi itu meliputi teknologi yang akan digunakan dalam proses produksi sambal. Teknologi utama yang digunakan dalam agroindustri ini adalah mesin penggiling cabai. Nah, pemilik menggunakan mesin penggiling cabai dengan alasan supaya lebih cepat dan mudah dalam menghaluskan cabai. Dengan mengetahui bahwa penggunaan teknologi dan metode demikian dapat meningkatkan efisien dan produktivitas. Nah, jadi dalam agroindustri ini, Mbak Reka masih menggunakan satu mesin saja, yaitu alat penghalus atau penggiling cabai. Karena dalam kapasitas yang lumayan banyak, jika harus dihaluskan secara manual itu akan memboroskan waktu dan tenaganya juga tidak begitu banyak, sehingga Mbak Reka memutuskan untuk menggunakan alat penggiling cabai ini. Nah, untuk yang selanjutnya adalah manajemen sumber daya manusia. Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor penting dalam suatu kegiatan produksi. Sumber daya manusia ini memiliki keterkaitan terhadap suatu bidang usaha dan merupakan bagian penting yang tidak dapat dipisahkan, karena sumber daya manusia berfungsi untuk menggerakkan, memikirkan, dan melakukan suatu rencana untuk mencapai sebuah tujuan perusahaan atau organisasi. Nah, agroindustri milik Mbak Reka ini merupakan usaha milik pribadi yang tenaga kerjanya memberdayakan masyarakat sekitar sesuai dengan kebutuhan pada saat proses produksi. Nah, Mbak Reka ini memperkerjakan 2 tenaga kerja dan masing-masing diberi upah sebesar 140.000 dalam satu kali produksi. Tenaga tersebut tidak terpacu pada tugas masing-masing. Hal ini dikarenakan agroindustri yang dimiliki Mbak Reka ini belum tergolong agroindustri yang besar. Jadi apapun pekerjaan yang ada itu dilakukan secara bersama-sama, tidak terpacu dalam satu tugas saja. Nah, kemampuan dari tenaga kerja tersebut menurutnya tergolong cukup baik dan dapat mudah menangkap arahan yang diberikan oleh Mbak Reka. Nah, selanjutnya adalah manajemen keuangan. Jadi manajemen keuangan ini merupakan sebuah pengelolaan tentang cara untuk mendapatkan atau mendanai dan mengelola aset demi mencapai tujuan. Nah, tujuan dari manajemen keuangan ini adalah meminimalisir pengeluaran untuk biaya produksi. Nah, di sini manajemen keuangan ini terdapat biaya produksi ya. Nah, biaya produksi itu terbagi menjadi 2 jenis, yaitu biaya tetap dan biaya variabel. Nah, untuk biaya tetapnya yaitu merupakan biaya yang bersifat tidak habis dalam satu kali produksi. Sedangkan biaya variabel itu merupakan biaya yang dikeluarkan untuk satu proses produksi dan habis dalam satu kali produksi. Nah, contoh biaya variabelnya dari agroindustri milik Mbak Reka ini yaitu cabai merah besar dengan kebutuhan 2 kilo dan harga per kilonya yaitu 15.000.
Kemudian cabai rawit dengan kebutuhan 8 kilo dan harga di pasar 15.000 per kilonya. Kemudian cabai hijau dengan kebutuhan 2 kilo dan harganya yaitu 7.000 per kilonya. Selanjutnya adalah tomat dengan kebutuhan 3 kilo dan untuk harganya sebesar untuk cabai hijau tadi 14.000 dan untuk tomat 7.000 per kilonya. Selanjutnya adalah bawang putih dengan kebutuhan 7 kilo dan untuk harganya adalah 17.000 per kilo. Untuk kemasannya dibutuhkan sebanyak 90 biji. Mohon maaf, ini kesalahan, dan harga satuannya yaitu 1.200 per biji. Untuk yang selanjutnya adalah minyak goreng, dibutuhkan sebanyak 2 liter dan harganya adalah 35.000. Selanjutnya ada bumbu penyedap rasa dengan kebutuhan biasanya Mbak Reka menyediakan dalam satu kali produksi itu sebanyak 1 pak ya, dan itu harganya 15.000. Dan selanjutnya adalah upah tenaga kerja yaitu 280.000. Nah, untuk selanjutnya adalah biaya tetap yaitu alat dan mesin dan menggunakan mesin penggiling cabai itu milik sendiri, dan Mbak Reka mematok harga untuk mesin ini adalah 30.000. Next adalah manajemen pemasaran. Merupakan kegiatan paling akhir dari proses produksi guna mendapatkan nilai nominal. Nah, kegiatan pemasaran sendiri dilakukan dalam agroindustri pembuatan sambal ini. Mbak Reka memasarkan sambalnya ini secara langsung dan secara tidak langsung, yaitu melalui media online. Untuk pemasaran secara langsung, Mbak Reka biasanya menjual langsung ke konsumen di warung lesehannya. Jadi jika ada customer yang sedang makan di warungnya itu biasanya melihat sambal ini dan dia biasanya langsung membeli. Untuk pemasaran secara tidak langsung, mereka menggunakan media online yaitu menggunakan Instagram, Facebook, atau kadang juga WhatsApp. Nah, untuk kendala pemasaran sendiri menurut Mbak Reka yaitu ketika melakukan promosi biasanya ada customer yang mengabaikannya. Untuk solusinya sendiri biasanya Mbak Reka itu melakukan personal chat kepada customernya tersebut, dan untuk lebih menariknya lagi Mbak Reka mengadakan promo untuk setiap pembelian bagi customernya tersebut. Next yaitu analisis kelayakan usaha pada agroindustri aneka sambal di Desa Jatimalang, Kecamatan Kepanjen Kidul, Kota Blitar. Nah, ini digunakan untuk mengetahui usaha yang dijalankan itu apakah layak atau tidak dan perlu dilanjutkan atau tidak. Jadi analisis ini bisa dilakukan dengan perhitungan R/C rasio. Di sini dapat diketahui yaitu perhitungan biaya total produksi atau TC, yaitu biaya tetap ditambah dengan biaya variabel. Dapat diketahui dari hasil analisis tadi yaitu biaya tetapnya sebesar 30.000 dan biaya variabelnya yaitu 684.000. Dan jika dijumlahkan menghasilkan total sebesar 714.000. Untuk selanjutnya yaitu perhitungan pendapatan. Nah, pendapatan ini dapat dihitung dengan TR-TC atau penerimaan dikurangi total produksi. Nah, untuk penerimaannya sendiri yaitu sebesar 1.350.000. Hal ini didapat dari hasil penjualan yaitu sebanyak 90 botol dikali harga persatuannya yaitu 15.000. Jadi didapatkan total sebesar 1.350.000 dan dikurangi 714.000 yaitu hasil dari total biaya produksi ini tadi. Nah, yang selanjutnya adalah perhitungan R/C rasio yaitu dengan rumus penerimaan dibagi biaya total. Nah, penerimaan di sini yaitu 1.350.000 dibagi 714.000 menghasilkan nilai 1,89. Nah, dikarenakan nilai dari R/C rasio ini lebih dari 1, maka usaha yang dijalankan oleh Mbak Reka ini efisien dan layak dilanjutkan, mengingat
penerimaan yang diperoleh lebih besar dari biaya produksi yang dikeluarkan. Nah, untuk yang selanjutnya adalah kesimpulan. Manajemen of fund pada agroindustri pembuatan aneka sambal di Desa Jatimalang meliputi beberapa aspek, yaitu manajemen produksi, teknologi, sumber daya manusia, manajemen keuangan, dan pemasaran. Selanjutnya, analisis kelayakan usaha tanian dilakukan dengan menggunakan metode perhitungan R per C rasio menunjukkan hasil sebesar 1,89 yang artinya pada agroindustri pembuatan sambal yang dijalankan oleh mereka ini sudah efisien dan layak untuk dilanjutkan serta dikembangkan seoptimal mungkin. Next, nah sekian presentasi dari saya. Bila ada kurangnya dan bila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.